Ya halo guys, balik lagi di YouTube channel Febriana Helmet. Jadi kita ketemu lagi nih hari ini, dan gue punya sesuatu yang cukup menarik ini untuk dibahas. Jadi beberapa hari yang lalu gue lihat postingan di Facebook ya, tepatnya. Jadi di satu grup helm ada yang posting helm tipe terbaru, dan helmnya ini kebetulan belum launching ya. Jadi belum launching, dan gue juga sebenarnya baru tahu karena emang nggak ada infonya dari distributornya atau dari agennya ya kita nyebutnya, karena dari agennya itu nggak diinfoin untuk helmnya ini. Dan itu kelihatan jelas banget di kantor, posisinya di kantor ya yang gue lihat ini. Dan itu teman-teman bisa lihat fotonya, dan untuk brand helmnya itu kelihatan banget sih. Kelihatan banget, jadi difotoin di posisi depan helmnya itu, cuma emang ada di bagian depan helmnya aja sih. Cuma ngelihatnya ini udah fix banget satu brand lokal kita, RSP Helmet, untuk tipe terbarunya. Yang jadi pertanyaan gue itu sebenarnya ini bagian dari promosi atau emang fotonya ini bocor ke publik ya. Dan helmnya itu masih bentuk proto, jadi prototype ya. Warnanya itu abu-abu, warna glossy. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk helm ini bagian depannya, jadi udah cukup jelas banget kan. Situ tulisannya bagian atas di posisi jidat itu ada ventilasi, dan di atasnya ada tulisan RSP, logonya RSP ya, tulisannya pun RSP. Nah, cukup menarik. Apakah ini yang disebut S3 marketing? Jadi sebelum launching, spacesuitnya keluar, terus banyak orang bertanya-tanya, helm apa ini produk terbarunya atau gimana modelnya. Kalau dari depan teman-teman bisa ngeliat itu modelnya atau model ventilasinya ya, hampir mirip dengan KYT TT Course. Dan gue lupa nih mau ngingetin teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dukung channel Febriana Helmet agar semakin berkembang dan semakin maju. Dan jangan lupa nanti ikutan giveaway ya. Nah, kita lanjut ke helmnya. Nah, di sini untuk bagian samping. Jadi di sini ada bagian samping kiri di fotonya. Jadi helmnya itu sudah pakai tear opos dan tear op. Visornya ini iridium atau dark smoke ya. Yang gue lihat sih karena ini fotonya mantul, di visornya itu mantul ya di fotonya. Ini sih iridium silver. Tapi yang agak sedikit menarik ngelihat ke bagian atas, pada bagian ventilasinya itu kalau dari samping mirip banget dengan Suomi SRGP atau ya kalau di helmnya RSP SP500, tapi bentuk spoilernya itu dibikin lebih besar, lebih panjang ke samping. Soalnya kan SP500 untuk ventilasi bagian atasnya yang dua di atas itu bentuknya hampir mirip seperti ini, cuma emang nggak detail banget sih. Tapi kalau emang dilihat dari posisi atasnya, ada bagian atasnya, lebih ke model ventilasi SP500 yang digedein ya. Tapi kalau dilihat sepintas dari jauh, malah lebih mirip Suomi SRGP. Jadi karena kemarin gue baca-baca komennya di Facebook, banyak yang bilang itu mirip TT Course. Karena ya mungkin ngeliat dari ventilasi depannya ini. Ya teman-teman juga mungkin sepintas, kalau nggak ada tulisan RSP-nya itu bagian atas, ngiranya ini bakalan TT Course. Terus tadi ke atas, terus bagian visor ya, visor udah ada tear opos, berarti ya kabar baik, itu ada upgrade dari RSP-nya. Karena ya agak sedikit disayangkan, RSP itu helmnya minim banget fitur kalau kata gue. Kayak helm-helm terbarunya ya, yang paling baru itu SP300, yang gue lihat reviewnya itu masih belum support untuk slot intercom. Jadi customer di Indonesia ini yang sekarang banyak banget cari helm yang sudah support slot intercom, terus support kacamata. Ya semoga aja nanti ini RSP terbarunya full face bisa ada fitur itu. Dan kalau gue lihat dari bagian visor, di sini ada visor locknya, dilihat sebelah kiri ya. Jadi ada visor lock. Nanti gua zoom gambarnya. Nah, jadi ada visor locknya. Nah, ini kemajuan yang cukup bagus pastinya. Kita beralih ke bagian belakang. Dan bagian belakangnya ini kalau dilihat-lihat model bentukan lekukannya ya,
hampir mirip Shoei. Kalau menurut gue pribadi ya, itu mirip dengan Shoei untuk bagian belakangnya. Tapi kalau dilihat dari samping, sih emang hampir mirip kayak Tacticore sih. Bentuk spoilernya itu kecil. Jadi yang sebelah sininya itu kecil, bagian belakang pas lakukannya itu malah mirip kayak spoilernya NFR atau Tacticore. Tapi kalau fotonya ini agak sedikit di zoom pas foto bagian belakang ya, itu kelihatan untuk sistem penguncinya sih double daring, cuman ini busanya nggak kelihatan. Kalau untuk sistem penguncinya di sini kelihatan ada double daring. Ya kalau double daring bagus lah. Nah paling yang jadi pertanyaan besar itu harganya, karena modelnya itu cukup keren kalau menurut gua. Dan satu hal lagi yang jadi pertimbangan mungkin nanti ukuran selnya. Ukuran selnya ini tergolong besar atau tergolong sedang apa kecil. Ya, semoga aja nanti ya walaupun harapannya mungkin ada 2 ukuran sel, tapi kalaupun hanya 1 ya bentuknya jangan gede-gede banget lah. Jadi standar aja modelnya kayak FF500, FF0 gitu. Jadi bentuknya nggak terlalu gede. Dan namanya itu RSP FC21 ya. Namanya RSP FC21. Mungkin sementara itu aja kali namanya ya. Untuk nama tipenya FC21. Soalnya ya kita belum ada info pasti dari RSP-nya untuk helm ini launching tahun ini atau bisa jadi nanti tahun depan. Ya gue sih berharapnya bisa di akhir tahun ini ya, minimal di awal Desember. Jadi pas di Desember di akhir itu barang udah mulai banyak. Model cukup keren. Terus apalagi sekarang ada tambahan fitur Tear Opos ya, semoga aja ini nggak dihilangin. Semoga nggak dihilangin untuk fitur Tear Opos, karena RSP yang terbaru itu untuk FF300, FF0 dan FF500 sekarang sudah ready push pin ya. Jadi sudah ready pin lock. Jadi ada tempat dudukan pin locknya. Namun masih belum ada info bakal ada keluar pin locknya atau enggak. Soalnya ukurannya itu nggak ada info juga. Pakai pin lock ukuran berapa. Terus walaupun pakai tear op, ukuran tear opnya itu berapa. Jadi dia hanya nyediain lubang dan pengaitnya untuk pasang anti fog. Cuma nggak ada keterangannya harus pakai pin lock ukuran berapa. Jadi semoga aja kedepannya RSP lebih nggak pelit lah kalau ngasih fitur ke helmnya, karena persaingannya cukup ketat. Apalagi setelah kemarin launching SP300 ya. Terus nggak lama, beberapa hari dihajar lagi sama NJS Kairos. NJS Kairos bener-bener fiturnya melimpah banget. Nanti kalau barang udah datang kita unboxing pasti untuk NJS Kairos. Gue tunggu banget itu NJS Kairos. Karena ya harganya sama SP300 itu nggak terlalu jauh. NJS Kairos polos 550 dan fiturnya cukup melimpah. Dan SP300 harganya 620 apa 610. Emang ada beberapa fitur yang nggak ada itu di Kairos. Nanti tunggu aja buat teman-teman unboxing dan komparasinya. Jadi kita balik lagi ke helm RSP FC21 ini. Ya, semoga aja nih untuk FC21, agak ribet nyebutnya, FC21-nya ini segera launching, ditunggu banget. Karena modelnya full face ya cukup keren ini. Bisa jadi alternatif buat teman-teman helm RSP tipe lainnya selain FF0, FF500 yang masih orderannya cukup tinggi nih. Karena SP500 di kita permintaannya agak sedikit kurang. Jadi hanya mengandalkan FF500 dan FF0. Jadi semoga aja helm terbarunya ini yang full face. Dan pastinya untuk dari helm RSP yang paling ditunggu-tunggu adalah motif karbonnya itu. Jadi pastinya kita nunggu banget nih untuk motif karbonnya dari RSP. Ya, semoga aja nih bisa cepat launching helmnya untuk RSP FC21 ya. Semoga aja ya namanya nggak salah ya. Jadi teman-teman videonya gitu aja untuk bocorannya ini helm RSP. Tapi ya balik lagi yang gue bingung, ini beneran bocor atau S3 marketing ini untuk pemasarannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nonton juga video kita berikutnya. Sampai jumpa.